terima kasih kepada Gwen dan juga Trea. Kita ada di episode pertama. Sebenarnya kita mau ngobrol aja sih untuk kegiatan-kegiatan atau kehidupan anak-anak SMA. Karena siapa tahu di sini yang nonton juga kakak-kakak dari Ekuitas juga yang mau nge-recall kayak masa-masa ya bener kangen apa enggak sih. Oke, kalau Grace sama Trea itu kelas berapa? Kelas 11 ya? Iya, kelas 11. Jadi tadi tuh agak sedikit sebelum on air kita mulai kita ngobrol-ngobrol dikit gitu. Oke, kan sama Trea kalau sekarang kesibukannya gimana sih? Siapa dulu nih? Boleh. Dari aku ya, kalau misalnya aku di sekolah nih kesibukan aku OSIS. Terus sibuk belajar aja sih, sibuk kerjaan tugas segala macam. Kalau di luar sekolah tuh aku kebetulan masuk di School, jadi aku penyiar radio di radio sekolah juga gitu. Keren ya, sambil penyiar tapi balance gitu. Iya. Emang mereka tuh tadi pun ngobrol emang anak-anak aktif. Jadi gak bisa diem katanya, harus nyari kesibukan, harus punya kegiatan di luar juga. Betul. Kalau Trea gimana? Oke, kalau dari aku selain belajar di sekolah juga sekarang banget nih. Aku tuh lagi nyiapin buat FLS 2M. Wih, Iya. FLS 2M tuh lebih ke seni gak sih? Iya. Seni. Kebetulan tuh? aku ikut lomba monolog. Monolog tuh kita kayak drama gitu sih. Iya, drama. Tapi ada musikal gitu-gitu. Oh enggak sih, jadi kita kayak ngobrol sendiri gitu. Kamu anak kabaret kan? Iya. Mirip-mirip kabaret tapi. Iya, Iya. kayak gitu. Keren. Berarti kamu emang punya jiwa acting gitu ya? Ya gitu. Aku suka acting sih. Suka gitu. acting. Karena Terus- Ibit juga acting ya? Betul banget itu keren. Keren ya? Iya gitu. Nah, itu. Terus aku tuh kepo juga karena ternyata SMA sekarang tuh beda banget ya sama zaman ya aku sebenarnya kita nggak beda jauh sih ya lulusan 2021 gitu. Cuman itu beda tentang si belajar Iya, beda. yang dari Kemendikbud tuh Kurikulum. Merdeka Belajar. Merdeka Nah, Belajar. itu tuh gimana sih pemilihan jurusannya tuh? Jadi gini, Hati-hati. kita tuh waktu kelas 10 tuh pelajaran tuh masih semuanya ada. Dari IPA, IPS, terus yang kayak umum lah ya, kayak PAI dan lain sebagainya. Itu Berarti masih kan ada. banyak banget loh mata pelajarannya. Oh Ada iya, 11 kelas 10. dulu kalau nggak salah. 11. Enggak lebih. Lebih gak sih? Lebih. Karena 18, 19. Oh iya betul. Iya. hampir 20-an ya? Iya, segituan lah. Berarti sehari bisa berapa? Sehari Berapa? berapa ya? Pelajaran 4? 4 sampai 5 mungkin. Iya. Gila, banyak banget. Waktu zaman aku 3 aja udah. Iya. Iya. Aduh, Nah, capek. terus setahu aku tuh di sekolah tuh beda-beda ya. Kayak gimana sih cara pemilihan buat peminatannya Iya. kita tuh. Tapi kalau di 19 tuh kita waktu naik ke kelas 11, itu tuh kita tuh kayak dikasih Google Formulir gitu ya. Oh iya. Terus kita tuh pilih apa aja sih pelajaran yang kita mau gitu. Kalau Gwen waktu itu berapa? Aku waktu itu milihnya emang aku IPS murni. Kebetulan aku dapat di kelas IPS murni juga sesuai sama peminatan aku. Sama aku mau nambahin juga nih dari Trea bahwa sebelum kita ngisi form itu kita pernah kelas 10 awal tuh kita tes psikotes. Oh iya. Iya, kita ada tes psikotes dan di lembar psikotesnya tuh dikasih juga kayak rekomendasi dari hasil psikotes kita, kayak kita cocoknya tuh nanti ke jurusan apa, kerjanya di bidang apa, dan mata pelajaran apa sih yang disaranin sama si hasil psikotesnya buat peminatan kita nanti. Nah itu juga salah satu yang dipertimbangin sama guru-guru BK kan yang ngatur kelasnya, yang dipertimbangin sama guru BK tuh dari situ, dari hasil psikotes, terus juga dari nilai-nilai kita untuk Iya, kelas 10-nya, sama peminatan itu yang form yang kita isi sendiri gitu. Nah, kalau dari aku tuh pilih yang di IPA. Dan alhamdulillahnya aku emang Masuk IPA. selaras gitu sama apa yang aku inginin. Berarti kita berdua sama ya? Sama. Iya. Tapi aku tuh denger ada beberapa teman yang kayak dia tuh pilih di IPS nih mata pelajarannya, tapi ternyata dia masuk ke IPA murni. Iya, Iya, ada kayak gitu. yang kayak gitu. Padahal dia tuh kayak waktu itu tuh bilang mau ke jurusan HI. Oh, jadi dari awal tuh kalian udah di set gitu. Kalian Iya, pengen udah. jurusan apa nih nanti Iya. kuliah? Iya, Terus iya. apa cita-citanya? Iya. Oh, Iya. jauh lebih keren ya. Karena kelas-kelasnya pun kan tiap kelas tuh beda mata pelajarannya, beda-beda. Kayak misal di kelas aku ada ekonomi, di kelas 11 nggak ada kayak gitu. Nah, si mata pelajaran di kelas-kelas itu tuh udah disesuaikan juga sama si cita-cita
kerjaan, cita-cita jurusan kuliah yang anak-anak di kelas itu mau. Jadi rata-rata emang per kelas tuh minatnya sama semua. Rata-rata misalnya bukan sama sih, lebih ke satu bidang spesifik kan. Iya, spesifik dari awal itu. Jadi nanti tuh udah nggak susah lagi ketika kelas 12. Iya, kayak kalau kelas aku tuh disebutnya kayak kelas pengusaha gitu, karena pada maunya ke manajemen, maunya bisnis, ke gitu. uang gitu-gitu. Ada Ekonomi. juga dokter kayak gitu ya kan. Kalau kelas semua apa julukannya? Nggak ada sih. Tapi banyaknya apa? Tapi banyaknya kalau dari aku emang ke IPA murni ya. Jadi kayak ntar tuh waktu kuliahnya tuh banyaknya ke FMIPA yang gitu-gitu, atau teknik kimia. Farmasi, iya, gitu. farmasi gitu-gitu. Ada juga satu kelas yang itu ceweknya cuma 10 orang, cowoknya banyak banget. Itu tuh karena katanya disebutnya kelas teknik. Iya. Kelas Kayak gitu-gitu. Jadi teknik. sebenarnya kayak mirip-mirip kuliah gitu nggak sih? Karena peminatan gitu kan. Dan mata pelajarannya Iya. pun yang dipelajarin emang udah selaras gitu. Iya, Iya, kayak gitu. gitu. Oke, jadi emang sekarang tuh udah gak ada kali ya stigma-stigma. Kalau dulu tuh zaman-zaman dulu ada gak sih kayak anak IPA, anak-anak Iya. pintar, anak IPS, Iya, anak-anak iya. nakal Iya, gitu. emang. Iya. Terus kalian tuh kalau misalkan di sekolah, kalau aku tuh dulu kayak seneng ekskul misalkan apa, terus ada aja hal-hal yang bikin kangen tuh kayak iseng, jahil, entah nggak ikut upacara. Aku pernah tuh sampai dulu rumah aku kan agak berjarak gitu ya, jauh. Telat tuh karena macet. Dan aku gak ikut upacara. Dan aku itu tuh sembunyi di warung yang dimana itu tuh warung persembunyian anak-anak. Mungkin kalau misalkan anak-anak komun-komun gitu, masih ada gak sih? Oh, masih Ada. banyak Ada. banget. Itu aku for the first time ikutan upacara dan panik banget. Panik banget aku tawan guru. Itu hal-hal kayak gitu ada nggak sih, kalian bisa cerita gak? Apa ya? Apa ya? Kalau hal kocak sih kayaknya ya gitu-gitu aja. Tapi seru sih. Alhamdulillahnya merasa seru ya masa SMA-nya. Iya. Karena yang awalnya aku kan aku masuknya ke sekolah yang maksudnya bukan pilihan aku gitu. Iya. Awalnya Kenapa nih? Kenapa bukan pilihan nih? karena pilihan kedua. Oh, bukan juga. Iya, karena pilihan apa? kedua. Lempar. Iya, Karena kelempar, zonasi. iya, gitu. Terus kayak aku tuh nggak tahu juga kan lingkungannya karena emang jauh banget dari lingkungan sekolah aku yang sebelumnya. Terus kayak awalnya aku udah yang kayak aduh nggak dapet temen nih kayaknya segala macam. Ternyata baru sekitar 2-3 bulan di sana udah kayak banyak banget temennya, pengalamannya, dan ternyata kayak seru gitu. Nggak sesuai sama ekspektasi aku yang aku kira aduh kayaknya di sini nggak asik deh, kayaknya temen aku bakal di luar sekolah aja deh. Aku tuh awalnya mikirnya kayak gitu, ternyata seru-seru aja. Kalau dari aku ini yang tadi cerita kocak itu ya. Iya, cerita kocak gimana nih? Gimana? Oke, waktu itu ini baru-baru nih. Kenapa? Waktu itu aku tuh ngelihat di depan kelas aku tuh ada nangka gede banget. Nangka, kenapa? Pohon apa nangkanya nih? Ada pohon, terus ada nangkanya tuh banyak banget. Terus aku tuh kayak wah kayaknya enak nih, wangi juga gitu. Aku ngajak lah teman-teman buat ngambil itu nangka. Iya. Tapi sebelumnya kan karena emang takut dimarahin, aku tuh izin dulu ke Wakasek. Awalnya sih kayak gak dibolehin gitu, tapi akhirnya dibolehin. Nah terus aku tuh ngambil Gwen sama Bu Meti. Serius? Iya. Sama guru ngambil? Sama Bu Meti. Ya ampun. Sama Pak Aib juga. Ya ampun. Nangkanya emang sebanyak itu sampai banyak banget orang banget. yang ngambil. Nah, abis itu aku tuh dibawa ke kelas kan, tapi diem-diem supaya kelas lain nggak tahu. Ya kayak gitu. Waktu dibuka ternyata nangkanya tuh masih mentah. Iya, Kasian. terus gak bisa dimakan dong. Iya. Itu wangi banget, padahal udah wangi banget. Nah, terus beberapa hari kemudian, wali kelas aku tuh datang ke kelas. Terus bilang gini, kalian tahu nggak sih, Trea itu diomongin di ruang guru. Karena beneran, karena ngambil nangka. Gitu. jadi tiba-tiba jadi terupdate gitu ya. Update Udah gitu nangkanya jadi keep dia bawa sendiri ke kelas biar gak ada kelas lain yang tahu lagi. Ternyata nangkanya mentah. Nah itu kayaknya ya. Iya, Itu iya. hukumannya karena nggak mau gitu ya. Tapi guru-guru juga katanya bercanda doang kok, karena emang nggak apa-apa ngambil aja. Kan, kalau kataku kan karena itu. Kenapa? Karena mereka mau nangka juga. Mau nangka Oh juga. enggak, guru-guru tuh udah dipisahin katanya, udah ada. Nah sebenarnya nangka yang mau aku ambil tuh Nangka udah yang diambil guru. sama guru-guru. Itu kayaknya yang matengnya nih. Wah ini kalau gurunya nonton gimana? Saya ya, saya ya. Aduh, maaf. Gitu. Ya. Dan tahu yang aku lagi ambil kalau tuh itu. nangka yang udah di bawah. Jadi bekas ada guru yang ngambil, baru aku ambil. Jadi yang udah jatuh. Udah jatuh diambil. Udah jatuh diambil mentah lagi. Dia kebelet pengen nangka sekali. Itu sebelah pohon nangka ada rambutan juga. Ada pohon rambutan juga. Nah, waktu aku kelas 10 tuh kan
aku kelasnya di sebelah ruang kelas Trea sekarang. Jadi ya dekat pohon nangka, pohon rambutan itu juga. Nah, dulu tuh kerjanya gitu, jadi ngambil kayu yang panjang, terus digitu-gituin yang kayak diupin-ipin gitu, iya, kayak gitu. Rambutnya pada jatuh semua. Aku pernah kena kepalanya. Tuk gitu. Kayak gitu-gitu sih, seru sih. Dan sampai sekarang masih banyak yang rambutan. Serius? Ya. Emang di sekolah kalian tuh banyak? Enggak, bukan banyak sih, maksudnya lebih ke kayak jadi di satu di satu lahan ini ada pohon apa, nah banyaknya di situ kayak gitu kan. Gitu. Tapi di dekat BK tuh ada mangga juga. Udah mangga, nangka, rambutan segala ada ya semua 19. Ada pernah ngambilin? Ada, kakak kelas. Oh, aku baru tahu loh ada mangga. Ada mangga? Ada. Aduh, pengen mangga lagi. Jadi pengen mana siang lagi. Itu emang enak-enak juga, pada manis gitu. Oh, enak. Ya. Aku nggak pengen nyoba, soalnya aku tuh kayak takut gitu karena itu kayak gitu, aku takut aja makannya. Karena dari pohonnya langsung. Iya, karena dari pohonnya langsung. Terus aku tuh geli banget sama semut. Terus biasanya kan buah-buah itu suka banyak semutnya kan. Iya, semut hitam gede iya, gitu ya. Gitu. Jadi tapi suka lihat teman-teman makan tuh kayak suka pada kayak enak. Kayaknya enak ya. Iya. Tapi iya sih ya, kayak daging aja. Kita kalau dapat dari kurban yang sembelih gitu kayak males gak sih makannya? Iya, daripada kalau beli, kalau makan di resto gitu kayak enak mau banget, gitu, padahal nggak tahu gitu itu gimana ngolahnya. Gimana dapatnya? Ya seru sih, seru. Emang kehidupan SMA tuh transisi dan ngerasa kayak beranjak gede banget gak sih pas beda gila banget sama maksud nih. SMP, beda Iya banget. benar. Apalagi kan kita SMP-nya COVID kan. Iya. Oh, COVID kalian zaman Iya, SMP-nya COVID. COVID. Kita tuh masuk cuma kelas 7 awal sama kelas 9 akhir doang. Sumpah, Iya, jadi dia dapat momen dong iya, SMP-nya. makanya pas masuk SMA, alhamdulillah kan kita dari kelas 10 juga udah offline Offline. kan, Iya, udah langsung. Jadi kayak kerasa banget gitu, oh SMA tuh gini, oh sekolah tuh gini, gitu. Iya. Seru. Sekolah 17 tahun Iya, ya, tahun. 17 tuh di Ya SMA. katanya kan SMA tuh masa-masa paling indah, Iya. kayak gitu. Bener gak tuh? Indah gak tuh? Gimana nih? Gimana ya? Tapi ya indahnya banyak juga. Cuman ya namanya remaja kan ada aja masalah-masalahnya atau kayak galau-galaunya. Iya benar. Tipikal SMA aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ngalamin gak tuh gimana masa-masa cinta monyet atau apa gitu? Karena SMA tuh paling banyak saling taksir menaksir gitu. Ngalamin lagi. Kalau Ada. kalau Biasanya cowok gak sih yang paling Coba genit kalau Trea gitu? gimana kalau Trea? oh enggak sih, kalau itu aku lebih ke di SMP ya. Oh, SMP. fuckboy-nya Enggak gitu. udah Masih sejak bocil. Iya, Masih bocil. bocil. Berarti sekarang udah makin mahir dong. Oh enggak, kalau sekarang lebih fokus belajar. Oh iya gitu. Udah nakalnya kemarin katanya. Tau gak sih kayak zaman-zaman dulu yang kayak kita putus dulu ya, aku mau fokus UN. Oh mungkin Trea tipikalnya cowok yang Coba kayak gitu. fokus belajar. Fokus belajar dulu Enggak, ya, enggak. kita break dulu gitu. Padahal nyari alasan aja biar putus. Oh, Enggak, berarti enggak. fokus SMP. Iya. Lo kamu gimana, Ben? Ceritain, Pan. Kalau aku ya, aku mengalami sih kebetulan aku mengalami ya cinta-cinta SMA, cuman ya gitu indah terus enggak, terus ada lagi indahnya terus enggak, ya namanya juga hidup kan ada up Up and down-nya down gitu. gitu. Tapi berkesan ya katanya gitu-gitu, karena kan kalau misalnya sama orang tua suka cerita-cerita tuh kan orang tua suka ceritain masa-masa SMA-nya. Benar. Iya kayak dulu gini mungkin kita juga ntar suatu saat kayak gitu kali ya, mengenang keanehan, keseruan masa SMA gitu. Iya. Tapi SMA kalau orang-orang tua itu kayaknya zaman dulu lebih indah tuh karena Beda handphone iya sih. iya bener handphone. banget. Jadi kayak ketemu tuh momen banget Iya, gitu. dan bener-bener apalagi yang orang tuanya masih temenan nih sama teman-teman SMA sampai sekarang, yang masih suka main gitu-gitu, seru banget. Ya, seru banget ya. Iya. Kadang pengen sih ya mencoba momen itu. Tapi sumpah sih SMA tuh aku ya lumayan lah indah. Aku mencoba sedikit nyeleneh, gak nyeleneh yang gimana sih maksudnya. Kalau SMP tuh aku anak baik-baik. Kayaknya kebalikan dari kamu deh kayaknya. Tapi aku SMP juga baik-baik. Kenapa jadi gini ya? Enggak sih, maksudnya SMP tuh yang kayak taat buat kalau aturan. Kalau SMA tuh udah yang mulai. Kalau aku SMP ikutan MPK, ya kayak OSIS gitu.
itu kayak terpaksa gak sih kita harus taat gitu karena jadi contoh juga gitu. Kalau SMA mulai mencoba hal-hal yang baru yang kayak udah enggak gitu, enggak mau lebih ke ini gak gitu. Sih kalau SMA tuh banyak juga yang orang-orang nyari jati diri. Betul. Iya kan. Bahkan sampai guru aja dibantah. Maksudnya bukan dibantah yang gimana karena dulu tuh aku pernah sama sih kayak tadi kita cerita-cerita sholat di absen. Itu aku males banget. Dan jarak kelas ke masjid tuh itu kan jauh ya. Maksudnya yang penting sholat gak sih gitu. Jadi di bonding. Iya. Ini kita cerita sih. Karena kan yang penting sholat, di kelas juga sholat gitu. Itu di absen itu hal yang paling males sampai pernah debat sih. Serius. Itu kalian ada gak sih? Kalau zaman-zaman kalian? Ada sih yang kayak gitu, orang-orangnya ada. Cuman kalau aku sih bukan yang kayak gitunya. Kebetulan cuman aku pernah lihat temen aku, jadi kayak dia telat gitu masuknya. Terus kayak tapi telat itu yang ngerti gak sih masih 7:01 menit. Itu tapi gerbangnya udah mau ditutup. Saya protes, saya marah-marah ke gurunya. Kayak si gurunya? Enggak, anaknya. Anaknya. Marah-marah ke gurunya. Kayak nggak terima gitu. Ya tapi kalau misalnya ngelihat orang-orang sekitar aku yang nyeleneh sih sering banget. Kayak gimana? Kayak ya gitu, kayak misal berani ngedebatin guru gitu-gitu. Cuman kayaknya sih anak sekarang tuh nggak tahu sih ya, nggak tahu aku sotoy banget apa gimana. Cuman kayak aku denger cerita papa aku dulu waktu SMA, kayak papa aku tuh pernah gurunya ngelempar penghapus papan tulis. Iya. Gara-gara papa aku pacaran terus di kelas, sama papa aku dilempar balik. Ya ampun. Ke gurunya. Ya kayaknya sekarang udah nggak ada sih yang seberani itu. Karena beda juga gak sih tanggapan ya untuk generasi kita sama generasi sebelumnya. Beda. Karena katanya Gen Z tuh lebih ke baper gitu ya. Iya, baperan dan biasanya mereka nyari ulahnya, nyari perhatiannya tuh di luar. Iya. Kayak gitu. Jadi emang kita kalau anak-anak ya mungkin generasi mama, papa, om, tante gitu tuh wah didikannya keras banget gitu ya, kayak misalkan telat pulang gitu udah kayak wah gimana. Kalau kita kan sekarang dibentak dikit aja mikir gitu. Sakit hati gak sih? Iya. Pengaruh zaman ya. Pengaruh zaman. Tapi itu tuh guru-guru tuh kalau aku udah kuliah gini tuh kangen sih sama guru-guru SMA, SMP atau itu karena sabar gak sih? Apalagi guru BK gitu. Banget. Tuh tempat asik banget. Gila. Apalagi justru kadang kenakalan atau keanehan nyeleneh yang kita lakuin di masa dulu tuh yang bakal jadi kenangan gak sih? Betul. Iya kan, pas udah gedenya kayak inget dulu tuh SMA pernah gini. Kalau sekarang kita belum relate sih ya, karena belum lulus SMA juga. Cuma ya mikir yang SMP juga suka gitu kayak ya dulu SMP kayak gini. Seru banget. Iya. Seru. Karena kalau sekarang tuh kayak kalau misalkan pengajar mungkin sekarang dosen gitu beda banget momennya sama guru. Lebih dekat gitu kalau sama guru, apalagi guru BK itu tuh lebih enak curhat ke guru BK daripada ke orang tua kalau aku. Iya, kalian gitu gak? Bener. Aku deket sih sama mama aku kayak temen banget juga kalau sama mama aku. Cuman sama guru BK juga gitu, yang kayak iya sama-sama deket juga. Cuman ya beda aja porsinya kan. Kalau misalnya di cerita ke guru BK biasanya ya seputar masalah-masalah di sekolah, baik itu akademik ya, kadang kalau lagi galau juga bisa aja tiba-tiba gak cerita. Kalau misalnya sama mama tuh apa aja diceritain. Cuman ya yang namanya guru kan orang tua di sekolah ya, jadi kayak ya sama-sama nyaman aja sih. Iya gitu. Iya, benar. Sebab itu pengen sih, kadang pengen mengulang momen terus seru aja gitu. Kayak dulu kalau misalkan PJOK nih, olahraga gitu happy gak sih? Aku enggak. Kenapa Asik banget tau. Sebenarnya kalau ngeliat orang-orang sih asik. Tapi kan aku tuh gak suka olahraga. Jadi aku tuh kayak apa ya? Aku nggak enjoy olahraga gitu. Tapi kalau misalnya olahraganya yang main, ngerti gak sih yang misal outing atau jalan kemana gitu aku suka. Tapi kalau olahraganya yang udah exercise, yang udah kayak latihan fisik gitu aku tapi itu asik banget tau. Jadi itu tuh kayak kita tuh healing dari pembelajaran. Bener. Tapi ujiannya enggak sih? Apalagi kalau renang. Itu asik banget. Enggak. Kamu karena kamu renang banget orangnya, Tre. Kalau aku enggak banget justru. Renang aku agak kesiksa sih. Iya kan? Apalagi aku pernah dapetin guru olahraga yang killer. Itu renang harus bener-bener nyampe. Kita diem di tengah aja tuh gak dapet nilai. Oh.
Ya ampun, ngeri lagi ya. Mana kolam renangnya kan tinggi gitu. Iya. Tapi seru. Karena kalau sekarang tuh kerasa gitu, nggak dapet ada pelajaran PJOK, at least kita seminggu sekali gak sih olahraga kalau zaman sekolah. Kalau sekarang jadi susah, makanya kayak kadang pelajarannya. Iya, nggak ada pelajarannya, jadi remaja jompo gitu ujungnya. Segala masuk angin lah, ini itu, koyo harus selalu. Iya lagi. Sekarang aja anak SMA udah kayak gitu kan. Oh iya, semua. Saya itu udah sedia apa, inhaler gitu. Inhaler ya. Untuk asam lambung kambuh. Iya benar-benar. Apa tuh promah gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya banyak kegiatan kan, kayak kadang suka lupa makan, kan harus jaga-jaga obat sendiri juga. Kalau Krea nih, aku kepo juga nih kesibukan-kesibukan di luar kayak apa aja. Karena anaknya aktif banget ya, dari tadi cerita ikut duta ini, duta itu gitu. Itu duta apa? Duta sampel lain. Oke, jadi beberapa bulan yang lalu tuh aku tuh kan iseng sih sebenarnya ikut ada namanya tuh WJYC atau West Java Youth Camp. Itu kayak apa lagi? Kayak itu ini enggak sih? Itu tuh camping kan? Iya, camping. Summit gitu bukan acaranya? Summit. Gitu, gimana sih? pokoknya itu tuh aku tuh cuma iseng doang. Tiba-tiba aku lolos. Aku lolos dan katanya tuh itu fully funded, nggak ada harus bayar apa-apa. Iya. Jalannya keluar. Keluar ngecamp di mana tuh? Ngecamp di apa sih namanya itu tuh? Dekat Unpad. Aduh, aku lupa lagi. Apa di mana tuh? Jatinangor, pokoknya ada camp aja ke atas. Ya itu. Terus waktu hari keduanya pagi-pagi kita tuh disuruh ngumpul ke aula dan surprise-nya ada banyak banget selendang duta integritas. Wow. Selempangnya di surprisein. Iya. Wow. Terus kita tuh dilantik langsung sama Bapak PJ Gubernur. Iya, Bapak Bayi Mahmudin. Iya. Oh, jadi duta integritasnya tuh baru-baru ini. Iya, baru-baru ini. Sebenarnya itu tuh 2023 sih. Semuanya ikut campnya di duta. Iya, jadi karena itu tuh sebenarnya kan ada seleksi dulu ya di yang online. Habis itu kalau udah lolos baru bisa ikut WJC-nya, terus semuanya dapat jadi duta gitu. Berarti banyak ya satu angkatan? Banyak sih. 100 lah ya. 100? Iya, tapi itu tuh dari beratus-ratus orang yang daftar, diambilnya 100. Cewek cowok itu? Cewek apa? cowok, iya. 100? Cewek cowok? Enggak, cewek cowok tuh udah 100. 100 tuh cewek cowok. Gitu. Iya. Kalau kamu di Oz Radio gimana nih? Aku tuh udah cerita awalnya. Kenapa kayak nangis ya? Nguap tadi. Mantul. minum. Ini nanti. Jadi kalau aku tuh gabung ke Oz Radio tuh karena jadi waktu itu tuh sebenarnya emang aku kan dari kecil suka banget komunikasi sama orang, suka banget ngobrol, suka banget ngomong sih lebih tepatnya, suka banget ngomong kayak apa aja diomongin, apa aja diceritain. Nah, ya aku tuh mikir aku mau apa ya, ngomongnya aku ini tuh jadi jadi sesuatu yang bermanfaat, seenggaknya buat diri aku sendiri gitu. Aku misalnya ada pengalaman atau apa. Nah, terus aku dapet info lah bahwa school ini buka rekrutmen dan aku excited dong, kayak mau gabung. Terus aku ajak teman aku juga yang emang satu circle sama aku dan emang tertarik juga buat join gitu. Sebenarnya yang udah tahu soal si Oz ini tuh duluan dia dari kayak 2 tahun yang laluan, sekitaran segitu. Aku tuh baru tahu baru kayak pas di tahun itu dia baru tahu gitu. Nah, kita daftar barengan, terus kayak itu kan dari kayak 500 orang lebih. Terus habis itu lolos ke top 100, lolos ke top 50, itu tuh masih online tuh. Terus tahapnya panjang? Iya, audisinya masih online, kayak kita ngelakuin ini itu masih online. Nah, sampai di top 50 tuh itu audisi offline. Kita datang, terus kita audisi. Wah, itu tuh kayak apa ya? Audisi menurut aku tuh fun banget. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau seleksi, mau audisi kan misalnya kita takut ya, kita tegang ya, deg-degan. Iya, takut gimana. Nah, waktu itu yang lucunya adalah disuruh pakai dress code cita-cita waktu kecil. Aku tuh jadi dokter kandungan. Terus aku bawa mainan bayi-bayian yang bisa nangis loh, masih yang matanya. Yang ada empengnya. Iya, gitu. Aku bawa itu, terus kayak pas aku kesana, yang ngerti nggak sih lihat orang yang emang satu frekuensi juga sama kita, semuanya tuh di situ kayak pada bawel, pada ceria gitu. Jadi kayak biasanya kan misalnya di tongkrongan, misal
cuma 1-2 orang yang kayak gitu, ini semuanya gitu, jadi energinya tuh kuat banget, kayak menemukan habitat ya. Iya, bahkan aku misalnya ngerasa paling powerful aja di situ, ngerasa kayak gak ada apa-apanya gitu sama yang lain, ada yang lebih power nih. Iya, terus kayak lucu-lucu, kayak kostumnya lucu-lucu, ada yang jadi apa sih, garaga, apa sih yang penjaga ular gitu-gitu. Waduh, Panji Petualang. Iya. Bawa ularnya gak? Iya, boneka. Ada jadi tukang sampah gitu, lucu banget. Terus audisi, dan audisinya tuh juga ternyata fun banget, gak tegang, maksudnya tegang sih karena takut kan. Tapi ternyata fun banget pas kita udah masuk ke ruangannya, terus udah kita nunggu sampai maghrib tuh ternyata diumumin langsung di hari itu dan keterima. Nah itu tuh sebenarnya yang merubah hidup aku sih sebenarnya, jujur, karena dari situ tuh aku bener-bener nambah banyak banget pengalaman. Terus kan ada training juga, jadi skill aku juga bener-bener diasah, jadi aku ngomong tuh bukan sekedar ngomong doang gitu. Aku bisa siaran kan, nah aku udah training berapa bulan tuh aku boleh siaran, bisa siaran. Di situ belajar lagi gimana sih siaran tuh, gimana sih radio tuh, gimana sih cara buat ngelakuin ini itu di dunia radio, itu yang fun banget. Dan yang paling aku nikmatin adalah aku jadi lebih banyak teman, lebih banyak relasi juga. Jadi kayak bahkan kan Bandung tuh sempit ya, sumpah banget, asal kenal sama orang terus membutuhkan IG, kok tuh lagi juga, kayak gitu, itu funnya gitu di radio. Itu asik sih, emang kita tuh nggak boleh membatasi diri. Iya, bener meskipun banget. Jangan pernah ngerasa kayak aku masih anak SMA gitu, harus explore. Dan aku seneng banget ketemu kalian karena emang kalian kita kayak sefrekuensi ya, ikutan belibet nih. Kadang di tongkrongan ada orang yang diem itu ya, emang orang kan ada macam-macam ya, ada extrovert, introvert gitu. Emang kadang agak gemes sih ya, cuman ya itu balik lagi. Apalagi kalau kita banyak ngomong, kadang gemes kita ngomong tapi nggak tektokan, ngerti nggak sih? Sumpah itu yang kayak bikin harus ngomong lagi ini pancing gitu, cuman aku yang mancing lo gitu. Iya kayak gitu. Berarti kalian tuh dari awal udah ditentuin. Jadi pas masuk SMA tuh udah ada bayangan gitu. Kayak aku pengen masuk ini. Pas tesnya tuh udah kayak ada data-data. Aku nggak tahu cita-citanya mau ini apa gimana gitu. Kalau pas masuk SMA justru aku nggak tahu kalau pemilihan kelasnya kayak gitu. Nah, iya, awalnya justru nggak ngerti. Kelas 10 tuh kayak ngelihat kakak-kakak kelas tuh kita nggak ngerti. Bahkan dulu aku mikirnya kayak, terus kita yang kayak di SMA luar negeri gitu ya, tiap pelajaran ini pindah kelas. Terus dia masih ruangan kayak gitu. Aku sempat mikirnya kayak gitu sampai pas menjelang kelas 11 tuh baru aku kayak gitu. Ya cuman kalau misalnya soal jurusan kuliah sih emang aku udah dari SMP udah nentuin, udah kayak minatnya kemana gitu tuh di situ. Tapi kayak aku pun nangkapnya gitu, kayak apakah ini mengikuti sistem di luar gitu, untuk melihat skemanya. Karena itu lebih asik sih. Itu lebih kayak lebih tersusun, kita udah nentuin cita-cita mau kemana gitu. Ya lebih terarah gitu. Dibandingkan angkatan-angkatan sebelumnya kan itu banyak banget orang yang salah jurusan lah, linjur. Terus gak relate lah, apalagi kan kamu ya linjur? Enggak. Kalau kamu gimana? Aku MIPA kan? Ini nggak apa nih bahas? Nggak apa-apa sekarang ya? Iya. Yang mana? Kelas 10 kamu udah nyusun minat kamu dari awal buat masuk kelas-kelasnya apa gimana? Dari kelas 10 ya? Itu tuh jadi aku tuh emang pengen banget ke IPA karena biar nantinya tuh bisa, aku pengen ke astronomi kan, atau enggak teknik kimia gitu. Aku tuh suka banget, suka banget di kimia kan. Tapi setelah kelas 11 dipikir-pikir aku tuh kayak, waduh pengen ke hukum. Waduh, jomplang linjur kan banget gitu. Tapi tetap ada rasa pengen ke yang di IPA itu, astronomi, terus teknik kimia. Tapi ya ada itu pengen ke hukum. Tapi aku juga pengennya tuh karena aku suka seni nih ya. Yang di seni-seni lah, FSRD yang gitu-gitu. Banyak ya minatnya. Iya, banyak banget. Tapi yang paling kamu minatin apa? Paling kamu minatin? Astronomi sih. Terus karena aku juga suka gambar-gambar gitu ya, aku pengen masuk arsitektur. Banyak banget kan? Bener gitu. Bener-bener mengeksplor ya. Mengeksplornya tuh definisi explore tuh beneran kaya banget nih explore. Kalau aku mau komunikasi, karena emang basicnya seneng ngomong emang udah dari kecil dibekalinnya juga ngomong bawel. Jadi ya buat apa kalau misalnya dikembangin gitu, mau dilanjut kan? Ya sempet sih ada dilema
mau ganti minat, maksudnya kayak pergantian minat itu sempat ada di dalamnya kayak gitu. Cuman coba hal baru gitu. Setelah mengeksplor lebih, setelah mempelajari lebih, kayak mikirnya ujungnya kayaknya lebih cocoknya di komunikasi deh, kayak gitu. Udah ujung-ujungnya pasti kayak komunikasi lagi deh. Semoga nanti waktu masuk kuliah bisa masuk ke jurusan yang diinginkan. Amin. Keren nih anak-anak sekarang, berarti emang udah tahu ini basicnya aku di sini, udah tahu nentuinnya di mana gitu. Tapi aku tadi sempat denger cerita kamu tuh kan ini apa ekonomi. Itu yang OSN itu loh. Itu gimana tuh? Aku ada dilema minat tuh. Jadi aku sekitar sejak kelas 10 pertengahan akhir sampai sekarang lah bisa dibilang aku tuh suka ekonomi, kayak suka ngitung duit sih. Siapa yang nggak suka sih kalau gitu? Cuman aku suka gitu mempelajarinya karena kayak ya waktu itu aku merasa aku bisa paham, bisa mengerti kalau sebenarnya aku tuh kan lemah di hitung-hitungan. Matematika tuh aku angkat tangan deh. Cuman kalau misalnya ekonomi ini aku bisa ngitungnya, aku ngerti rumus-rumusnya juga. Nah, aku dari kelas 10 pertengahan tuh aku kayak suka deh ekonomi, apalagi gurunya nih yang suka memvalidasi aku juga, yang suka muji juga. Jadi kan aku jadi kayak apa emang bakatnya di sini ya kayak berarti gitu. Bener ya, ini tuh kalau kita gak bisa nih dalam satu pelajaran, kita harus menyukai pelajarannya, kalau enggak ya seneng sama gurunya. Itu benar-benar mempengaruhi itu. Itu ngaruh banget. Nah, terus kelas 11 nih alhamdulillahnya banget tuh masuk ke IPS murni yang emang peminatannya aku minatin kan. Nah, di ekonomi ternyata guru ekonominya juga asik banget di kelas 11 ini. Kalau misalnya aku waktu pas kelas 10 tuh guru ekonominya yang udah tua, bahkan sekarang udah pensiun juga. Nah, pas kelas 11 nih guru muda yang emang asik banget cara ngajarnya. Jadi aku suka, belajarnya makin suka karena aku enjoy pelajarannya, aku enjoy juga gurunya. Sama gurunya. Iya. Terus aku ikut lah kemarin, aku ikut OSN ekonomi. Di situ apalagi aku tuh baru tahu hari H pelaksanaannya itu sekitar 2 minggu sebelum hari H. Wow. Iya. Jadi kayak aku juga shock. Iya, prepare-nya bener-bener aku kayak ngekerasin diri aku sendiri gitu loh, kayak bener-bener tiap hari belajar, tiap hari prepare, patsol segala macem selama kayak 2 mingguan itu tuh. Di situ aku tuh bisa gitu mencerna materinya segala macem. Aku juga ngerasa aku bisa. Ternyata ya mungkin nggak jodoh aja pas kemarin pengumuman ternyata nggak lolos OSN-nya. Terus aku tuh mikir lagi, apa emang jodohnya di komunikasi ya? Gitu yang bikin dilema tuh kayak gitu. Iya, dan kayak feeling orang tua kan kuat ya. Sebenarnya orang tua ya support aja, tapi emang dari awal tuh apalagi ibu aku tuh yang emang kamu komunikasi aja gitu. Ke komunikasi aja. Nah, emang akunya pun mau, jadi aku gak ngerasa udah paksaan. Nah, tiba-tiba tuh aku ngomong, kayaknya aku mau deh ke manajemen kayak gitu. Terus pas kemarin gak lolos OSN, kayaknya nggak jodoh deh di manajemen. Jadi jodohnya komunikasi ya. Kayak gitu. Nah, belum tahu jodoh sebenarnya nanti apa ya. Gitu. Masih ada persiapan lah, setahun kali ya, setahun kurang tapi ya. Nggak kerasa kan waktu soalnya. Iya, berarti kalian sekarang udah mulai deketin ujian gak sih? Ujian apa tuh? Ujian apa? UAS kah? Nggak ada UAS. Oh, udah nggak ada? Kita nggak ada UTS, nggak ada UAS. Oh, jadi digantinya pakai apa dong? Nggak ada, tugas gitu. Ulangan harian. Cuman ini kita ada AKM. Oh iya. Iya, asesmen kompetensi minimum. AKM. Iya. Aku pikir akuntansi menengah. Bukan, beda dong. Jadi kalau misalnya AKM tuh UAS ya, akhir semester ya? Ya nggak sih? Akhir semester ya? Atau Akhir. Jadi kita tuh nggak ada UAS, cuman kita ada asesmen kompetensi minimum gitu. Jadi kita selama 2 hari kita tuh tes, tapi tesnya juga bukan tes pelajaran, kita tes literasi sama numerasi. Iya. Itu lebih gampang apa lebih susah tuh? So sih, karena materinya pun universal ya, literasi numerasi aja, jadi so aja gitu. Jadi kayak sekalian latihan kayak UTBK gitu. Iya, itu lebih bermanfaat banget. Iya. Dan biasanya soal-soalnya pun kalau literasinya sih ya literasi. Cuman kalau numerasinya biasanya ngambil dari kelas-kelas sebelumnya juga. Kita kelas 11 nih ngambil soal dari kelas 10 juga, bahkan kayak soal SMP juga ada nggak sih? Banyak. Iya. Oh, diulang-ulang terus ya. Mungkin biar kita terbiasa UTBK juga kan. Iya, benar-benar. Wah, keren sih, kayak pengen balik lagi deh. SMA sekarang lebih enak.
lebih tertata perkembangannya. Keren. Oke. Gak kerasa, sebenarnya asik banget sih ngobrol dari tadi. Kita kayaknya nggak tahu udah berapa lama nih ya. Dan makasih banyak Rea, Quen udah mau hadir di episode karena kalian baru pertama kali yang datang ke sini. Gila, senang banget. Tamu pertama yang cerita di podcast Ekuitas ini. Boleh nih nanti teman-teman kalau misalkan yang nonton terus kayak pengen juga nih cerita-cerita, pengen juga ikutan ngobrol bareng kita di sini, boleh, nanti akan ada kok. Kita akan buka gitu ya. Jangan kapok-kapok nanti kalau misalkan mau main lagi. Enggak dong. Enggak kapok. Asik banget di sini. Asik banget. Asik dong. Iya, jadi nambah teman baru lagi nih. Aku terima kasih banyak. Nambah relasi, bener ya? Benar banget. Oke, terima kasih banyak Quen dan juga. Terima kasih ya udah undang kita ke sini ya. Betul. Apalagi jadi tamu pertama loh. Iya, pertama. Eksklusif. Iya, eksklusif karena emang udah kayak tahu siapa ya? Kayak aja. Oke, sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya dan saksikan terus obrolan keseruan kita di next cerita yang lain. Sampai jumpa. Bye. Sip, mantap.